Ada teman yang bertanya ke saya bagaimana caranya mengurus sertifikat dari GIRIK atau letter C ke sertifikat hak milik. Nah, sebelum saya menjawab, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asmed Bahri, channel yang informatif dan edukatif, mengulas tuntas cara mengurus berkas. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan yang teman saya tanyakan. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan kalian, bagaimana caranya mengurus GIRIK atau letter C ke sertifikat hak milik. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan dulu definisi GIRIK dan letter C itu sendiri ya. Nah, yang pertama adalah GIRIK. Nah, GIRIK adalah surat penguasaan bidang tanah. Nah, secara turun-temurun maupun secara adat, nah dan juga menjadi bukti sebagai pembayar pajak PBB atas bidang tanah yang dimiliki. Nah, dengan demikian, GIRIK bukanlah bukti hak atas tanah, namun GIRIK adalah bukti penguasaan bidang tanah yang konversinya belum pernah didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan. Nah, sedangkan letter C merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di kantor desa atau kelurahan mengenai buku letter C. Ini sebenarnya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak pada waktu itu. Namun dalam hal ini peran letter C sangat dominan untuk menjadi referensi alat pembuktian suatu bidang tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek tanah yang didaftarkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961. Nah, yang kemudian diganti dengan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, dalam pasal 3 huruf A, pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada si pemegang sertifikat tersebut. Nah, jadi si pemegang hak atas tanah tersebut hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 yang kita kenal adalah UU PA. Nah, dalam pendaftaran sertifikat itu ada dua cara. Yang pertama bisa dilaksanakan dengan cara sistematik. Nah, yang kedua dengan cara sporadik. Nah, pendaftaran tanah secara sistematik itu didasarkan pada suatu rencana dan di wilayah yang telah ditetapkan oleh menteri terkait, namun biasanya dilakukan secara masif di suatu daerah tertentu, atau kita tentunya mengenal program-program seperti program sertifikat gratis yang lagi booming nih, namanya PTSL, Prona, adjudikasi, dan lain-lain. Nah, semua itu adalah program yang sistematik. Nah, sedangkan dalam suatu desa yang belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, maka pendaftaran tanah yang bisa dilakukan secara sporadik. Nah, pendaftaran tanah secara sporadik itu dilaksanakan atas permintaan pemohon masing-masing, dalam artinya si pemohon yang memiliki kepentingan untuk mengurus sertifikat tersebut tentunya dengan cara sporadik. Nah, itulah sekilas tentang penjelasan GIRIK dan letter C. Nah, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan kalian like, share, and comment video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengurus berkas pertanahan dari GIRIK ke sertifikat hak milik.
Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana caranya mengurus GIRIK atau letter C ke sertifikat hak milik. Tentunya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurus berkas tersebut dengan pengalaman saya pribadi dalam mengurus pensertifikatan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang biasa saya lakukan adalah dalam mengurus GIRIK ke sertifikat hak milik itu saya menggunakan dengan 3 cara yang cukup mudah yang bisa dilakukan oleh kalian semua. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendatangi kantor Badan Pertanahan setempat di mana objek tanah kalian berada. Nah, sebagai contoh, nah, jika objek tanah kalian berada di suatu daerah atau kabupaten atau kota, maka kantor BPN tersebut berada, misalkan objek tanah tersebut ada di wilayah Kabupaten Bogor, artinya kalian harus mendatangi kantor BPN tersebut. Nah, setelah kita mendatangi kantor BPN tersebut, nah tentunya kita akan diarahkan oleh petugas atau satpam ke bagian pelayanan customer service. Nah, tentunya mereka akan bertanya ke kalian mau proses apa, dan biasanya mereka akan menjelaskan secara menyeluruh bagaimana caranya melengkapi berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan dan kelengkapan apa saja pada saat mendaftar. Nah, dan biasanya mereka akan memberikan informasi yang secara menyeluruh, dan mereka juga memberikan formulir secara cuma-cuma, dan kita juga diajari cara mengisi formulir tersebut. Nah, setelah kita mengerti atas arahan tersebut, selanjutnya kita bisa pulang untuk mengisi formulir tersebut di rumah. Nah, apa saja sih yang ada di dalam formulir pengakuan hak dengan konversi tersebut? Nah, diantaranya adalah lampiran 13, lampiran 14 atau formulir pengukuran, isian data yuridis, formulir pemasangan tanda batas atau SP3T, riwayat tanah, surat tidak sengketa, dan lain-lain. Nah, setelah itu semua diisi, nah baru kita ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua yang kita bisa lakukan adalah mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat, nah di mana objek tanah kalian berada. Nah, misalkan tanah kalian ada di desa A, nah kalian harus mendatangi kantor desa A tersebut. Nah, selanjutnya kalian menyerahkan formulir yang telah diisi dan meminta pihak desa atau kelurahan untuk meneliti formulir tersebut. Nah, tentunya mereka akan memeriksa warkah dan menyesuaikan data yang ada di kantor, misalkan seperti letter C dan lain-lain, untuk membuat riwayat tanah. Nah, setelah semua berkas diteliti dan dilengkapi, nah tentunya kepala desa atau lurah akan menandatangani berkas tersebut dan akan meregister berkas tersebut. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah nanti kita akan daftarkan ke kantor Badan Pertanahan. Nah, yang harus dipahami dalam mengurus sertifikat dari GIRIK atau letter C, nah atau secara sporadik, nah alas hak yang kalian miliki itu harus lengkap. Jadi lengkap dan nyambung, itu yang harus kalian lakukan. Nah, supaya pada saat pendaftaran tidak terjadi penolakan di kantor Badan Pertanahan. Karena jika pemberkasan tidak nyambung di riwayat tanah, nah itu pasti akan terdapat penolakan dari kantor Badan Pertanahan. Karena biasanya pihak BPN itu akan meneliti kelengkapan berkas yang kita ajukan itu berdasarkan surat pernyataan riwayat tanah tersebut. Nah, misalkan satu contoh begini, tanah itu pada tahun 1960 itu kepemilikannya adalah kakek kalian. Nah, jadi
Contohnya begini, jika kalian mengajukan tanah dari GIRIK atau letter C ke sertifikat hak milik, nah yang dilihat itu di riwayat tanah adalah kepemilikan tanah dari tahun 1960. Misalkan 1960 tanah tersebut milik kakek kalian. Nah, dari kakek kalian itu beralih ke orang tua kalian. Nah, orang tua kalian itu berencana untuk mensertifikatkan. Nah, artinya dari kakek tersebut pada saat tanah diberikan ke anak itu dalam tanah warisan atau tanah diberikan secara hibah. Nah, jika bukti-buktinya ada, itu harus dilengkapi di riwayat tanah tersebut. Jadi di riwayat tanah menyatakan tanah ini beralih berdasarkan hibah atau tanah ini berdasarkan waris. Nah, jadi kalau misalkan hibah berarti hibahnya harus dilampirkan. Kalau memang waris, jadi warisnya harus dilampirkan. Atau memang orang tua kita mendapat tanah itu dari hasil jual beli dari pihak lain. Nah, sama itu kejadiannya seperti itu juga. Misalkan dari 60 kepemilikannya siapa, tahun sekian kepemilikannya siapa. Nah, pada saat orang tua kita membeli, otomatis kan ada peralihan, biasanya akte jual beli. Nah, akte jual beli tersebut terjadi pada tahun berapa sampai dengan tahun terakhir. Nah, itulah riwayat tanah itu menjelaskan kronologis tanah dari tahun 1960 sampai dengan tahun terakhir ketika sertifikat itu didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan untuk didaftarkan konversinya. Setelah berkas tersebut selesai dan lengkap, selanjutnya kalian fotokopi berkas tersebut. Nah, berkas fotokopi itu nantinya akan kalian daftarkan untuk pendaftaran pengukuran ke pihak kantor Badan Pertanahan. Nah, yang dalam formulir pengakuan hak itu ada dua macam formulir. Yang pertama yang putih dan yang kedua adalah yang berwarna coklat. Nah, formulir yang putih itulah yang terlebih dahulu kita daftarkan pada saat proses pendaftaran pengukuran. Nah, tentunya berkas-berkas asli harus kita bawa juga untuk diperlihatkan ke loket pendaftaran, karena nanti berkas fotokopi dan berkas asli itu akan diteliti oleh petugas loket pengakuan hak, atau pada saat kita mendaftarkan akan diteliti oleh petugas loket pendaftaran. Nah, setelah berkas kita dinyatakan komplit, dinyatakan sesuai asli, selanjutnya kita tinggal menunggu untuk pencetakan SPS. Nah, setelah SPS tercetak, kita dipersilahkan untuk membayar sejumlah uang sesuai perintah di surat perintah setoran. Nah, berapa yang harus kita bayarkan ke bank yang telah ditunjuk pemerintah. Selanjutnya setelah dibayar, kita akan mendapatkan bukti pembayaran dari bank tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bawa lagi ke loket untuk ditukarkan dengan tanda terima dokumen. Nah, setelah tanda dokumen tersebut kita terima, selanjutnya kita bisa pulang. Nah, setelah berkas kita diterima BPN itu akan memproses pada saat kita pendaftaran pengukuran, BPN akan memproses pengukuran tersebut. Biasanya ketika surat tugas dari BPN turun, nanti juru ukur atau petugas ukur akan datang ke lokasi untuk melakukan proses pengukuran. Nah, tentunya dengan membawa surat tugas pengukuran tersebut. Nah, tugas pemilik adalah menyiapkan tetangga-tetangga batas. Misalkan tanah kita berbatasan dengan si A, nah si pemilik itu harus menghadirkan si tetangga batas tersebut. Nah, biasanya pun juga kita harus menghadirkan saksi. Nah, bisa dari pihak RT atau pihak RW pada saat pengukuran tersebut. Jadi supaya aman di lokasi, supaya tidak terjadi sengketa batas antara tetangga tanah. Nah, itu harus si pemilik tanah lah pada saat pengukuran itu wajib mengundang tetangga batas. Nah, setelah pengukuran selesai, nah nanti pihak juru ukur itu akan kembali ke BPN untuk memproses data lapangan tersebut. Nah, data lapangan nanti akan diproses oleh BPN sampai dengan nanti keluarlah PBT. PBT itu adalah peta bidang tanah. Nanti ketika
peta bidang tanah tersebut selesai, kita bisa mengambil peta bidang tanah tersebut ke loket pelayanan penyerahan. Nah, nanti kita ambil ke loket pelayanan penyerahan tersebut PBT yang sudah jadi tersebut gitu. Nah, pada saat PBT sudah jadi, artinya secara luas, secara batas tanah kita sudah terdaftar di BPN dan tanah kita sudah memiliki nomor induk bidang. Nah, ketika PBT sudah diambil dari BPN, nah untuk langkah selanjutnya kalian melakukan pendaftaran berkas asli. Nah, pendaftaran konversi tanah pada saat pendaftaran konversi berkas, nah berkas asli itu harus dilengkapi dengan PBT. Nah, PBT tersebut didaftarkan ke loket pengakuan hak untuk tahapan pendaftaran. Nah, kurang lebih sama seperti pada saat pendaftaran pengukuran. Nah, setelah SPS dan tanda terima dokumen kalian terima, selanjutnya kalian tinggal menunggu proses sertifikat sampai dengan selesai. Biasanya dalam mengurus proses pengakuan hak itu durasinya antara 8 sampai dengan 1 tahun. Nah, tanda terima dokumen yang kalian pegang atau yang kalian terima itu berfungsi untuk mengecek proses pemberkasan secara berkala. Misalkan kalian mau ngecek ke BPN setiap 2 minggu sekali, atau kalian juga bisa ngecek melalui namanya Sentuh Tanahku. Nah, di situ kita bisa mengecek pemberkasan tersebut. Jadi kita bisa men-tracking berkas kita sudah sampai mana progresnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku tersebut. Nah, biasanya kita cukup mengklik kantor badan pertanahan mana nih kita mengurusnya, terus kemudian nomor berkas. Nah, terus kemudian juga ada tahun berapa berkas kita diurus, dan terakhir adalah nomor PIN berkas. Nah, setelah proses berjalan sampai dengan 8 atau 10 bulan sertifikat selesai, nah selanjutnya kita bisa mengambil sertifikat tersebut. Nah, tentunya pada saat pengambilan sertifikat kita harus membawa tanda terima dokumen tersebut ke kantor badan pertanahan untuk ditukarkan dengan sertifikat yang sudah jadi. Nah, tanda terima dokumen itu kita bisa bawa ke loket penyerahan. Nanti loket penyerahan akan menyerahkan sertifikat dan kita akan menyerahkan tanda terima dokumen. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu dalam mengurus sertifikat dari GIRIK ke sertifikat hak milik. Nah, saya rasa dalam pengurusan sertifikat itu tidaklah sulit. Nah, silahkan kalian mencoba. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam mengurus berkas kalian. Demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share atau kalian like atau kalian komentar di video saya ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika pertanyaan itu menarik, saya akan menjawab dalam video saya selanjutnya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.